Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072 dari Prodi Manajemen semester 5 yang akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SE, MM. Ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya baik antara dua negara tersebut maupun antar beberapa negara. Hubungan dalam perekonomian internasional dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, serta bantuan kerjasama internasional. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ilmu internasional adalah ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dan negara lainnya. Ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional terdiri dari teori kebijakan perdagangan internasional, teori dan kebijakan keuangan atau menteri internasional, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional, dan perusahaan internasional dan bisnis internasional. Manfaat hubungan ekonomi internasional. Yang pertama adalah keterbukaan pasar atau liberalisasi perdagangan, arus uang dan transfer teknologi. Kedua, ketergantungan ekonomi suatu negara dengan negara lain yang ditandai adanya perusahaan multinasional. Yang ketiga, persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang makin optimal. Timbulnya hubungan ekonomi atau hubungan perniagaan antara negara disebabkan oleh 1. Perbedaan tingkat kelangkaan, 2. Perbedaan faktor produksi, 3. Perbedaan harga barang. Hubungan ekonomi antar negara meliputi berbagai macam kegiatan yang dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya pertukaran sumber daya ekonomi dan faktor-faktor produksi, hubungan ekonomi yang terjadi karena adanya hubungan utang piutang kredit antara negara. Adapun faktor-faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Tidak amannya kondisi negara. 2. Kebijakan ekonomi suatu yang jelas. 3. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. 4. Sulit dan besarnya risiko proses pembayaran antar negara. 5. Kebijakan impor suatu negara. 6. Rendahnya kualitas sumber daya. 7. Perbedaan mata uang antar negara. 8. Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. 9. Sempitnya kesempatan kerja. 10. Proses dan prosedur ekspor impor yang panjang.
Teori perdagangan internasional. Satu, merkantilisme, mazhab praklasik dalam perdagangan internasional. Aliran ini muncul karena beberapa faktor, yaitu satu, munculnya negara-negara yang merdeka di Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Dua, negara tersebut ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. Tiga, dibutuhkan jaringan perdagangan, diadakannya pelayanan serta eksplorasi wilayah-wilayah baru. Empat, ditetapkan logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara. Pada dasarnya, ide pokok dalam bidang perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional menurut mazhab itu yaitu: satu, negara harus memperbanyak kekayaan dengan menumpuk logam mulia. Dua, volume perdagangan global harus ditingkatkan dengan memperbesar ekspor dan menekan impor. Tiga, surplus yang diperoleh dari negara ekspor akan dibayar dengan logam mulia sehingga semakin banyak logam mulia yang diperoleh luar negeri. Empat, jumlah logam mulia yang dimiliki suatu negara sebagai alat pembanding tingkat kemakmuran dengan negara lain. 5. Logam mulia digunakan sebagai modal untuk membiayai armada perang dan memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Dampak merkantilisme Eropa dalam sejarah dunia melahirkan kapitalisme, dan kapitalisme melahirkan imperialisme. Contohnya, ekonomi kerajaan Inggris semakin meningkat pada zaman Raja Henry ke-7. Inggris memperoleh keuntungan sebesar dari perdagangan luar negerinya. Kemudian, merkantilisme mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Kesuksesan kerajaan Inggris memanfaatkan daerah-daerah kolonial membuat bangsa Eropa lainnya tergiur seperti Belanda, Perancis, Spanyol untuk memperluas peperangan antara bangsa Eropa dalam memperebutkan daerah-daerah kolonial di berbagai penjuru dunia. Dampak merkantilisme dalam sejarah ialah: yang pertama, lahirnya kolonialisme, imperialisme. B. Atau kedua, aktifnya perdagangan internasional. C. Berkembangnya teknologi baru seperti Age of Navigation yang sangat membantu perkapalan Inggris. Penemuan mesin uap yang membawa Inggris pada revolusi industri. Ada beberapa sifat pokok merkantilisme, yaitu: 1. Menitik beratkan pada perdagangan antara kemakmuran. 2. Hasrat untuk mencapai kemakmuran. 3. Usaha untuk membangun kekuasaan. 4. Hubungan yang erat antara kebutuhan akan kekuasaan dengan perdagangan maupun agama. Teori klasik dalam perdagangan internasional. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Beberapa tokoh ekonomi klasik seperti Adam Smith, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Johann Heinrich von Thunen, Nassau William Senior, dan lain-lain. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Adam Smith menyebut dengan metafora tangan tidak terlihat atau invisible hand yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami tanpa ada campur tangan dari luar. Kritik terhadap teori klasik. Kritik tersebut cenderung dilihat dari sisi pembangunan sebagai berikut. 1.
mengabaikan kelas menengah, melalaikan sektor publik, meremehkan teknologi, hukum yang tidak realistik, pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan, proses pertumbuhan yang tidak realistis. Teori neoklasik dalam perdagangan internasional. Teori perdagangan telah mengubah dunia menuju globalisasi dengan lebih cepat. Pemikiran kaum klasik telah mendorong diadakannya perjanjian perdagangan bebas antara beberapa negara. Teori comparative advantage telah berkembang menjadi dynamic comparative advantage. Teori mazhab neoklasik membawa pada perubahan pandang tentang ekonomi dalam teori maupun dalam metodologi. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja ataupun biaya produksi, tetapi beralih pada kepuasan marginal utility. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gosen. Dia memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut hukum Gosen 1 dan 2. Hukum Gosen 1 menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh, sedangkan hukum Gosen 2 menyatakan bahwa bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya. Kelebihan ekonomi neoklasik dalam perdagangan internasional adalah: 1. Terwujudnya efisiensi yang seluas-luasnya, menghasilkan perbedaan barang yang dapat dijual di pasar, dan kaum neoklasik mengatakan bahwa baik perdagangan internasional maupun aliran modal internasional cenderung untuk meratakan distribusi pendapat di dalam suatu negara maupun antar negara. Kelemahan makroekonomi neoklasik yaitu: pertama, perilaku aparat atau pengusaha yang menginginkan imbalan yang tinggi atas kebijakan yang dikeluarkan. 2. Ketimbang sosial dan pengangguran, karena pencapaian hanya mengandalkan efisiensi tanpa mempertimbangkan etika dan moral. Ada 3 asumsi dasar dalam ekonomi neoklasik. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa bertindak rasional. 2. Individu dan perusahaan maksimalkan utilitas atau laba. 3. Individu berperilaku secara independen dan dengan formasi lengkap. Teori modern dalam perdagangan internasional. Teori modern dalam perdagangan internasional dicetuskan pertama kali oleh Bertil Ohlin pada 1933, yang sebagiannya berdasarkan tulisan gurunya, yaitu Elie Hecker pada 1919. Dengan demikian, pelopor teori modern dalam perdagangan internasional dikenal sebagai teori HO atau Hecker-Ohlin. Perdagangan internasional perkembangannya maju pesat sejak pertengahan abad ke-19 sampai permulaan abad ke-20, terutama di negara-negara Eropa. Aktivitas perdagangan dunia pada gilirannya berimbas kepada sebagian benua lainnya seperti Amerika, Asia, Afrika, Australia, bahkan sampai Selandia Baru. Berdasarkan alasan inilah HO mengemukakan konsepsinya yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional ataupun perdagangan antar negara adalah identik dengan perdagangan antar daerah. 2. Barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidak didasarkan pada keunggulan
alamiah atau keunggulan teknologi atau keuntungan yang diperkembangkan atau natural and acquired advantage dari teori Adam Smith, tetapi dasar proporsi dan intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Kritik terhadap teori hacker online. Banyak bukti empiris yang menolak perdagangan bahwa perbedaan dalam kepemilikan sumber daya menjadi faktor penentu. Munculnya pola-pola tertentu perdagangan internasional baik berupa barang maupun faktor produksi. Dalam realitanya, perbedaan teknologilah yang memiliki peran vital dalam membentuk pola perdagangan dunia. Namun berdasarkan bukti-bukti yang ada sering perkembangan teori, maka muncullah kritik-kritik terhadap teori HO sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori HO, perbedaan harga barang jenis dapat terjadi karena adanya perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dalam memproduksi barang tersebut. Sehingga jika masing-masing proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional sulit terjadi. 2. Fakta yang ada dalam dunia nyata menunjukkan bahwa walaupun jumlah atau proporsi faktor-faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama sehingga harga barang jenis relatif sama, ternyata perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Teori HO masih berupa teori perdagangan internasional komparatif statik. Dengan demikian, asumsi klasik dan neoklasik yang menganggap hampir semua besar variabel dalam perekonomian adalah statik tidak berubah menjadi diasumsikan exogenous. Perubahan itu kan di luar modal. 4. Adanya asumsi dalam teori HO yang menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi karena kedua negara memiliki selera yang sama, dibantah oleh Sperlinger. 5. Raymond Vernon mengatakan bahwa teori HO hanya menjelaskan 40% dari volume perdagangan internasional, sedangkan fenomena perdagangan negara maju sebesar 60%. Belum dijelaskan. Kritik ini akhirnya menimbulkan teori siklus hidup produksi atau produksi lifestyle. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.